Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran semua? Ibu-ibu yang di belakang beneran? Jelas? Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Al-ayat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Allah fi ridhal walidain. Sadaqallahu sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyaitonir mustaqirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Sebelum musibah, kita doakan mudah-mudahan selalu diberikan kesabaran, keimanan, dan keselamatan untuk almarhumahnya, yakni Ustazah Umi Yayan binti Suminta. Kita doakan mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, bersama diri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada para habib, khususnya Habib Abdurrahman, Habib Reza, Habib Rahmat, Habib Adil, Habib Abdullah, Habib Freddy. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan keberadaan beliau-beliau semua, Juriyah Rasulullah SAW menambah keberkahan buat kita semua. Amin. Kepada Ketua DKM Masjid Jami At-Taqwa Ahina Billah Al-Ustaz Haji Iman Basuki, itu juga Ahina Billah Ustaz Haji Iwan Setiawan, Ahina Billah Ustaz Haji Bitoyo, Ahina Billah Ustaz Murdin, Ahina Billah Ustaz Jalan, dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena saking banyaknya ya. Kalau di absen mah kayaknya habisan waktu. Kita doakan mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umur, dalam keadaan sehat lahir batin, sehingga bisa istiqomah membimbing kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada para pemerintah, wabil khusus Bapak RW ada hadir di rumah. Pak Hendra. Ya, Bapak RT-nya mah alhamdulillah ya. Kayaknya dari RT 1 sampai berapa? 9 ada semua ya. Alhamdulillah, kita doakan mudah-mudahan semuanya selalu diberikan hidayah atau petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa menjalankan tugasnya dengan amanah. Karena aparatur pemerintah kalau menjalankan tugasnya dengan amanah, dengan benar, itu insya Allah tugas satu harinya lebih baik daripada ibadah haji tahun. Masih Ustadz Maki juga ya. Kepada para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat, yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kumpulan kita dirahmati dan diberkati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga pasti mendapat yang paling besar dan tentunya mengenai dunia lebih-lebih akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terutama para dan kunjungan silaturahmi. Alhamdulillah nih ya, padahal tadi saya Isa di Teluk Naga. Isa di Teluk Naga. Udah melewati beberapa kecamatan ya. Teluk Naga, Paku Haji, Sepatan, sekarang Kesermis ya. 4 kecamatan nih. Masya Allah. Iya, kecamatan itu udah jauh. Tapi alhamdulillah ya, bisa hadir. Dan mohon maaf nih, maklum kepada saya musibah ya, nggak bisa tiap malam. Karena ya memang setiap malam saya ada acara. Ini juga kan tahu sendiri tuh, udah dari tukar kan. Tapi sekali lagi ya, bisa terpenuhi kita hadir kumpul bersama
bisa bersilaturahmi, mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan dan dimanakan serta dibarokahkan. Amin. Amin. Dan tadi alhamdulillah bukan saja kita hadiah puji dan baca yasin sebagaimana biasanya spesialis untuk malam ke-7 ini, ada pembacaan maulid ya. Ini ada keterangan bahwa ketika ada pembacaan maulid itu Rasulullah SAW minta izin kepada Allah untuk hadir. Ya, karena Nabi terkasih diizinin. Bahkan bukan saja sendiri, tapi bersama para nabi dan para wali. Kalau tempat ini sudah dihadiri oleh para nabi dan para wali, khusus nabi kita, dipastikan tempat ini bertaburan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah-mudahan apa yang kita inginkan dan kita harapkan serta kita cita-citakan semuanya dikabul dan dijabah serta dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terutama sekali lagi mudah-mudahan Sahibul musibah diberikan kesabaran, keimanan, dan keselamatan untuk almarhumahnya Umi Ustazah Umi Yayan binti Suminta, diampuni dosa-dosanya, diterima ibadahnya, terutama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Langsung saja ya, kelanjutan tausiah malam yang kedua. Jadi kalau cuplikannya atau kesimpulannya pada tausiah malam kedua itu, kalau kita ingin serba enak dalam keadaan di mana dan kapanpun juga serta siapapun juga, raihlah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk meraih keridhaan Allah, raihlah keridhaan orang tua. Caranya ya, kalau yang masih hidup bagaimana dan kalau yang sudah meninggal bagaimana, pokoknya bisa disimak di YouTube yang judulnya Ridho Orang Tua Adalah Ridho Allah. Buka aja yang punya YouTube ya. Jadi judulnya Ridho Allah, Ridho Orang Tua Adalah Ridho Allah. Terus kesonanya spasi inilah ya, KH titik Ahmad Ridho, ketemu tadi ya. Yaitu teknologi maksimal aja promosi ini ya, gitu ya. Ya, jadi sangat jelas tuh. Yang jelas itu baru dua ya. Seorang anak untuk meraih keridhaan orang tua yang sudah meninggal, satu harus berusaha menjadi anak yang soleh-solehah. Yang keduanya mendoakan, betul? Masih ingat kan ya? Nah sekarang berlanjut nih. Yang ketiganya, kita ini drama ada sambungan segala ya. Ada sinetron aja. Jadi yang ketiganya nih, bukan hanya mendoakan, tapi juga ziarah. Sebab apa? Kalau mendoakan mah itu kalau ibarat anak yang jauh atau orang tua yang jauh, hanya baru ngirimin, senang udah orang tua, betul. Tapi lebih senang lagi kalau didatengin, betul nggak? Tuh, jadi jangan sampai umpamanya jauh kemana-mana mah nyampe Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan nyebrang Madura, Bali. Giliran ke orang tua, diliwat-liwat aja. Ada yang kami ada? Mana? Tertutup, pokoknya mah ya. Doa juga gak bakal diijabah. Nauzubillah min. Bahkan ya, Rasulullah SAW bersabda, man zara walidayhi ya karena kahajatin. Jadi siapa orang yang berziarah kepada kedua orang tuanya itu seperti haji. Pahalanya ini ya. Terus kira-kira yang namanya haji sekarang tahu sendiri. Ya mahal, betul. Kalau mahal doang mendingan. Ya bisa aja yang banyak duit ya. Tapi masalahnya lama lagi nih. Oh, puluhan tahun ya. Dan ketika sudah waktunya, belum tentu itu berpahala. Karena kadang-kadang bisa jadi hajinya karena punya uang-uang. Dan ketika ke sana juga nggak ikhlas. Ya, karena haji mah tahu sendiri itu.
Karena banyak yang tahu, makanya di Al-Quran ini kan jelas ya. Kalau bicara tentang sholat mah nggak ada umpamanya arahan untuk ikhlas, zakat juga kagak, bahkan puasa juga kagak. Tapi ketika haji bagaimana? Watimul hajjah wal umrotalillah. Karena sekali lagi rawan ya, itu nggak akan ada pahalanya. Tapi rupanya dengan ziarah kepada kedua orang tua itu pahalanya udah dapat haji. Tapi jangan mentang-mentang udah ziarah ke kedua orang tua, punya duit kamu haji lagi. Itu diancam oleh Rasulullah ya. Man zada malakan mal man zada man malaka zadan orihlatan tu baliku ibadillah palamnya hijab palali ayam buta Yahudi atau Nasrani. Siapa yang sudah memiliki bekal dan kendaraan, kemudian terima mata ONH ya, yang bisa menyampaikan kepada untuk haji, tapi karena sayang dia sampai mati belum juga haji, alhamdulillah itu walaupun dia rajin ibadah, matinya tetap suruh milih Yahudi dan Nasrani. Alhamdulillah men. Hanya ada itu tuh ya, yang kaya jangan istilahnya belum panggilan lah apa, belum dapat hidayah lah apa. Jadi haji mah kalau udah nisab mah berusaha untuk nasib, jangan bahasa dikit-dikit belum nasib beli, ya itu namanya keliru. Jadi tuh bahkan ada juga keterangan ya, apalagi di hari Jumat itu bukan saja pahalanya haji, tapi udah menunjukkan sebagai anak yang berbakti. Makanya di dalam asbab nuzul hadis ini ya, ada seorang lelaki yang waktu hidupnya dinyakitin orang tuanya mulu, nyewotin, ngeselin dan lain sebagainya. Tapi begitu dia orang tuanya meninggal, ziarah itu alhamdulillah sabda Rasulullah, siapa yang ziarah kepada kuburan kedua orang tuanya, maka dia itu seakan-akan sudah berbakti. Jadi masalah dia sudah menyakitin, sudah ngeselin, itu semuanya hapus. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Makanya tuh ya, bagus dia udah ziarah kemana-mana ya, yang jauh bahkan. Tapi yang lebih terpenting adalah ziarah kepada orang tua, insya Allah. Mungkin kalau yang jauh kan ada sulit ya. Kan di sini mah namanya perumahan ya, orang tuanya ada yang di Jawa Barat, ada yang di Jawa Tengah, ada yang di Jawa Timur ya, ada yang di Sumatera, ada di Kalimantan, ada di Sulawesi. Betul. Ya, paling nggak lebaran mulainya pulang lah ya. Itu utamanya yang dekat di Kabupaten sekarang makamnya di tempat rumah itu. Nggak pernah dijare-jarain. Dijare-jarain cuma lebaran doang. Ataupun giliran mau hajat. Itu juga salah lagi, bukannya jarang membaca apa-apa gitu ya. Ini mah malah Mbak, doain saya mau hajat supaya berkah selamat. Tolol. Ada yang lebih ada? Dasar, makanya ya. Nah, udah dibilang ya. Masih lagi tadi. Yang keempat, kalau pengen mendapatkan ridho orang tua yang sudah meninggal, di dalam kitab Irsadul Ibad ya, ada istilah wanbadu ahdihima. Apa tuan padu ahdihima? Adalah menunaikan janji-janjinya, tanggung jawabnya. Khususnya di tafsir hadis itu adalah tentang wasiat. Jadi kalau seandainya mayatnya ada wasiat, itu selagi enggak lebih daripada sepertiga, itu harus ditunaikan. Seandainya lebih dari sepertiga, kemudian para ahli waris itu mufakat, bisa juga diterima. Kalau seandainya enggak, tetap yang sepertiga menjadi. Jadi yang gara-gara wasiat sepertiga lebih itu ahli waris nggak ada yang setuju, akhirnya nggak jadi sama sekali, tetap yang sepertiga menjadi gitu ya. Nah itu. Nah memang ini ada ya di dalam kitab Janatul Talibin jilid 2 bab Paroid, bahwa yang namanya dirka itu peninggalan mayit. Jadi jangan disebut warisan dulu tuh. Ini orang tua meninggal, warisan, tolong. Jadi jangan disebut warisan dulu, dirkah namanya. Nah dirkah ini bisa jadi warisan kalau sudah melalui 4 proses nih. Udah tahu belum? Mau tahu nggak? Kapan? Serius? Oke. Yang pertama yang berkaitan dengan harta itu sendiri.
Jadi kalau digadain, tebusin. Ini mah jangan orang tua meninggal malah digadain. Bukan tebusin malah digadain. Kemudian kalau dia punya utang nih, baik kepada sesama, ya, itu harus beresin sekecil apapun. Apa sebabnya? Sebab kalau seorang mayat punya hutang, ini arwahnya terkatung-katung antara langit dan bumi. Jadi nggak bakal diterima. Ya makanya selesaikan ya sekecil apapun, kecuali kalau memang sudah ada pernyataan ridho. Makanya kan kalau itu ya hubungin ya ahli waris kalau ada yang sangkut paut hutang piutang, atau kalau memang malumah tolong untuk diridho ikhlaskan gitu kan ya. Jadi itu penting. Bahkan rupanya yang namanya utang itu bukan aja kepada sesama nih. Alhamdulillah kepada sesama mah karena diumumin, diperingatkan itu diselesaikan kan ya. Ini kadang-kadang yang menyangkut hakullah nih, ini nggak diselesaikan. Emang ada gitu orang utang kepada Allah banyak. Satu contohnya puasa. Umpamanya si mayat ini waktu bulan Ramadan gak puasa ya, karena sakit sampai meninggal, itu setiap harinya 1 liter. Beres. Ya. Hanya puasa Ramadan, yang lainnya nggak wajib kan? Nah bahkan sholat mandi bukan lagi setiap hari, tapi setiap waktu. Berarti kalau 1 hari berapa liter? 5 liter ya, karena sholat sehari itu 5 waktu. Kalau sehari kalau sewaktu 1 liter berarti 5 hari 5 liter. Kalau sebulan berapa? Kalau setahun berapa? Maka sholat kan nggak ada berenya ya. Kecuali perempuan yang head tadi pas mungkin ya. Mungkin ada ini yang miskin yang melarat jangan coba-coba ninggalin sholat. Ntar siapa yang bayarin? Punya aja ya. Kalau yang kaya penting tuh ada yang bayar. Itu kalau dia kan anaknya, kalau benar anaknya ya. Kalau enggak, nah ini yang miskin siapa yang bayarin nanti. Makanya jangan coba-coba tinggalin sholat. Insya Allah deh ya. Nah bahkan terupanya masalah haji juga tuh itu ada istilah utang. Bahkan gimana nih ya, kalau dia waktu hidupnya itu sudah wajib karena mampu, apakah nggak jual sawah, tanah, atau mobil ya. Kalau rumah mah jangan dijual. Gara-gara haji dijual aja rumah, ntar bulan kemana ya? Enggak, itu rumah mah. Kecuali rumahnya gede atau kontrakan tuh boleh dijual ke kontrakan tuh ya. Gitu. Nah, dia umpamanya nggak juga berangkat haji, itu bagi ahli waris tuh, itu jangan langsung dibagi-baginya, itu kudu dibayar, itu dibadali bahasanya ya. Itu wajib tahun itu juga tuh kalau mampu. Bagaimana kalau dia waktu meninggalnya itu belum mampu, tapi yang ditinggalkan itu kalau buat ngabalin haji cukup, itu juga tetap wajib, tapi nggak spontan itu, walaupun tahun kapan juga boleh, dibayar nggak dosa. Tapi kalau yang pertama tadi selama 1 tahun nggak dihajikan, nggak dibatalkan, itu ahli waris sebuah dosa. Nauzubillah min boro-boro nanggung dosa orang. Betul. Dosa kecil sendiri juga belum tentu ya. Nah makanya hati-hati. Nah itulah. Terus yang kedua biaya kepengurusan mayit, mungkin ini udah selesai di hari pertama ya, beli kain kafannya segala apanya gitu ya. Nah yang ketiga adalah utang yang masih tempo sekalipun ini beresin. Jadi walaupun umpamanya utangnya jatuh tempo 1 bulan lagi, semenjak meninggal selesaikan hari itu juga. Tapi alhamdulillah kalau utangnya sama bank maka katanya lunas, benar? Benar nggak? Kalau yang meninggal nih punya utang sama bank umpamanya, itu katanya lunas sudah meninggal. Makanya kalau udah tahu meninggal mau mending utang aja ke bank ya 1 miliar ya. Kan lunas ya. Yaitu hukuman dunia, tetap hukuman agama lain lagi ya. Makanya hati-hati. Nah kemudian yang ketiga, yang keempatnya tadi wasiat tuh ya. Jadi tadi kalau memang sepertiga harus ditunaikan. Kalau lebih dari sepertiga tergantung ahli waris. Kalau ahli waris setuju oke. Kalau enggak tetap yang sepertiga mah jadi. Dan yang keempat, yang kelima baru nih. Baru dibagi-bagi waris namanya. Tuh baru halal. Tapi kalau enggak yang 4 diselesaikan langsung dibagi waris, walaupun punya orang tuanya, walaupun punya keluarganya, tetap itu hukumnya belum halal.
Jadi yang namanya harta belum halal itu bukan karena nipu aja, bukan karena mencuri, termasuk tuh walaupun harta orang tua kalau belum diselesaikan dibagi waris langsung itu boro-boro berkah, halal juga kagak. Kalau nggak halal, naudzubillah ya, itu bakal dihisap nantinya, bakal disisa ya, sebab harta mah halal saja dihisap, apalagi haramnya naudzubillah men. Jadi saya disesuaikan ya. Kemudian yang selanjutnya nih, kalau pengen meraih keriduan kedua orang tua yang sudah meninggal, ini hubungin saudara-saudara orang tua ya. Jadi jangan gara-gara orang tua sudah meninggal akhirnya putus persaudaraan, bahkan sampai mati obor istilahnya. Betul? Naudzubillah ya. Bukan. Apalagi nih sebentar lagi, insya Allah tepatnya malam Ahad besok ya, itu nisfu Saban. Di mana di malam nisfu Saban Allah membuka 300 pintu rahmat atau kasih sayang dan maghfirah atau ampunan. Itu diberikan semua kecuali 10 kelompok ini yang gak bakal dapat bagian daripada rahmat dan maghfirah itu. Bahkan doanya gak diterima, gak dikabul, ibadahnya gak bakal diterima. Naudzubillah min dzalik. Siapa aja tuh? Di antaranya orang yang memutuskan persaudaraan. Terus siapa lagi? Itu sekali lagi bisa disimak di YouTube yang judulnya Keutamaan dan Amalan Nisfu Saban. Pokoknya ya saya menjawab pertanyaan ya. Kalau tadi mah tentang ridho kedua orang tua adalah ridho Allah, kalau ini mah nih judulnya Keutamaan dan Amalan Nisfu Saban. Buka lagi aja kalau memang nggak percaya ya. Nah itu. Jadi ini besok jangan lewatkan ya. Sebelum kudunya nih, sebelum kita biasakan kalau malam Nisfu Saban kita kan apa? Sholat, baca Yasin 3 kali, betul? Yang pertama niat minta supaya dipanjangkan umur untuk ibadah, betul? Yang kedua niat minta supaya diberikan rezeki yang halal untuk ibadah, betul? Dan yang ketiga terutama adalah niat minta ditetapkan iman dan Islam. Nah tapi sekali lagi selesaikan dulu tuh, hindarkan ya, tobat tuh dari yang 10 hal. Yang antaranya tadi yang silaturahmi, bahkan pernah suatu ketika ya Rasulullah berdoa, sebelum berdoa Rasulullah itu menyampaikan, siapa di antara kalian yang masih ada memutus silaturahmi dengan keluarga, silakan pulang. Tiba-tiba ada satu sahabat yang pulang, tapi beberapa kemudian datang lagi, baru Nabi berdoa. Dan sebelum berdoa Rasulullah bersabda, tidak akan diijabah doa kalau seandainya ada satu saja yang memutuskan tali persaudaraan. Segitu Rasulullah yang mimpin doa, betul? Kalau ada orang yang memutuskan tali persaudaraan, nggak bakal diterima doanya. Atau apalagi kita mah, apalagi memang dia yang memutuskan silaturahmi. Naudzubillah min dzalik. Itu makanya hati-hati ya. Jadi jangan pokoknya karena gengsi sampai kapan. Pokoknya mah kalau dia belum minta maaf, nggak bakal saya minta maaf duluan. Jadi kalau kita memutuskan silaturahmi, jangan karena merasa benar kita nggak mau memaafkan, apalagi minta maaf duluan ya. Sebab kalau sudah gitu mah, itu akibatnya bukan bagi orang yang salah saja, termasuk buat yang benar juga. Apalagi sampai lebih daripada 3 hari itu nggak ngomong, nggak nyapa, itu naudzubillah ya hukumnya haram. Dan jangan umpamanya kita bosan lah katanya guys, saya sampai nyapa juga nggak diladenin, nggak dilayanin, bahkan buang muka ya, uluk salam juga nggak dijawab. Itu harus diketahui, ketika kita sama orang yang berseteru itu uluk salam kemudian nggak dijawab, itu yang ngejawabnya orang, itu yang ngejawabnya lebih utama dari yang orang itu. Apa sebabnya? Sebab yang ngejawabnya adalah malaikat. Makanya jangan ada istilahnya, lah saya mah mau bayar juga, nyapa juga, uluk salam juga nggak dijawab, percuma. Tetapi ya itu justru akan dijawab oleh malaikat yang patisnya lebih utama daripada manusia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah ya, karena kayaknya memang ini udah lama juga sebenarnya masih ada ya. Jadi cukup, mudah-mudahan demikian juga bisa dipahami kemudian diamalkan, sehingga kita insya Allah akan mendapatkan keriduan orang tua. Dan kalau sudah mendapatkan keriduan orang tua, insya Allah nanti kita akan mendapatkan ridho Allah.
dan kalau mendapatkan ridho Allah kita akan enak, bahagia ya di mana dan kapanpun juga, baik di dunia lebih-lebih akhirat. Sekali lagi ya, kita secara khusus persembahkan Fatihah untuk almarhumah Ustazah Umi Yayan binti Bapak Suminta. Mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, karena paling utama diri Allah Subhanahu wa taala. Di barokah umul Quran khususan di Umi Yayan binti Bapak Suminta. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim. Wa radhiyallahu anhu rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anda yatinya mengkabi mazidah ya Rabbana lakal kami yang bagi di sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan tunajina biha min jamil afat wa taqdiran bi jamil hajat wa tahirina biha min jamil sehat. Tarqana bidaka ala darajat tatubila sabayatin min al-khairat bil hayat wa bil mu'minin akan misain qadir. Aghfir lana wa li walidina wa limasyikin wa likulli jamil mu'minin wal mu'minat wa muslimat alaihi min Allah majal wa asis al-bakir wa atina wasibarina wa tahlilina wa tasbihina wa salawatina ala sayyidina Muhammad hadiyatan minna wa aslamatan wa barakun samilah ila hadratina Musa wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa libaiti ila hadrati jamilan min musallin wal awliya wa syuhada wa sahabat wa tabi'in amin dan malaikatin karabit dari masing bagaimana jenis susun saya muhyiddin amin qad jadi qad sali aziz kemela rojani al-kubur minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin sekali dalam maghrib fi bani sunnah arwah ahli kubur sayyidul musibah khususan li Ustazah Umi Yayan binti Bapak Suminta. Allahumma warhamhum wa'afi ma'afanhum. Allahumma jal kuburuhum rodotan bidir rujinan walatat hukum hukarinira. Allahumma la tahrina wujur wa tatina ba'dil lahum wa li ikhwanina la isnabil wa tanafi qulubina kilajina manurumina karobrohim. Allahumma barik lana fi rajana sa'ban wa balikna rumana wasil maqasina fi dinadul akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala jami'il alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf dan maklum. Subhanahu wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.